Seekor domba yang terluka tidak akan pernah bisa sembuh hanya dengan melihat ladang yang hijau dari kejauhan. Ia butuh diangkat, ditempelkan ke dada sang gembala, dan didengarkan bisikannya. Shalom semuanya. Coba sebentar saja diam. Dengar apa yang ada di sekitar kamu sekarang. Detak jam, angin lewat celah jendela, napas kamu sendiri. Tapi di bawah tanah, di tempat yang bahkan sinar matahari enggak pernah sampai, ada satu peristiwa yang sedang terjadi. Kulit benih itu sedang pecah. Enggak ada suara ledakan, enggak ada sorak-sorai, enggak ada satu makhluk pun yang bertepuk tangan untuk merayakannya. Tapi itu adalah momen paling dahsyat dalam seluruh siklus hidup pohon. Karena di titik paling gelap dan paling diam itulah akar pertama mulai menjulur mencari sumber air. Kamu tahu kenapa Tuhan sering izinkan hidupmu terasa sunyi belakangan ini? Bukan karena Dia mau ngejauhin kamu, tapi karena Dia sedang mengerjakan sesuatu yang terlalu dahsyat, yang bahaya kalau cepat-cepat ditaruh di permukaan yang berisik. Mungkin saat ini kamu sulit mempercayainya. Maka ada 5 tanda yang kalau kamu perhatikan baik-baik lagi hidupmu belakangan ini, yang saya yakini sedang terjadi, maka kamu akan sadar bahwa selama ini hadirat Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Bahkan kamu akan tahu selama ini Dia sedang memelukmu erat sekali, tak pernah dilepaskan, meski keadaan yang kamu lalui tidak sedang baik-baik saja. Kelima tanda itu sudah ditulis 3000 tahun yang lalu oleh seorang gembala yang jadi raja dalam 6 ayat paling terkenal sepanjang sejarah manusia. Mazmur 23. Kamu mungkin sudah hafal ayat ini di luar kepala. Tapi hari ini kita enggak cuma baca, kita bongkar satu-satu. Apa kelima tanda yang akan membuatmu yakin kalau Tuhan selama ini ternyata selalu ada di sampingmu. Tanda 1, cenderung berserah penuh dalam kerendahan hati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ayat 1-2. Domba itu binatang yang aneh. Dia enggak bisa dibaringkan dengan paksa. Kalau masih ada rasa takut, kalau masih ada persaingan sama domba lain, kalau perutnya masih lapar, dia akan tetap berdiri, gelisah, enggak mau rebah. Domba cuma mau berbaring kalau dia benar-benar merasa aman. Jadi kalau belakangan ini kamu ngerasa lebih gampang bilang, ya udah aku nggak perlu ngatur semuanya. Atau aku punya firasat kuat tapi aku nggak akan memaksakannya. Atau aku tidak perlu lagi memaksakan logikaku ke orang lain. Atau perasaanku ke orang lain. Atau aku bisa menikmati momen sekarang ini tanpa harus sempurna dulu. Itu bukan tanda kamu lagi malas atau menyerah. Itu tanda kesombonganmu atau pride sedang runtuh pelan-pelan. Dan kamu mulai sadar, kamu cuma domba, bukan gembala. Kamu berhenti maksa dunia ikut rencanamu. Kamu mulai bisa dibaringkan. Artinya, setiap pagi, kamu gak lagi mulai hari dengan daftar tuntutan ke langit. Kamu berbisik, pelan, Tuhan, hari ini aku ikut tuntunanmu, bukan kehebatanku sendiri. Dan anehnya, hari itu terasa lebih ringan,
padahal kerjaanmu sama beratnya. Tanda 2, cenderung membawa kedamaian dan ketenangan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2-3. Domba enggak bisa minum dari air yang deras. Kalau arusnya kencang, dia bisa kepleset, bahkan hanyut. Jadi gembala yang baik akan cari atau bikin kolam kecil yang tenang di pinggir sungai, supaya dombanya bisa minum dengan aman. Waktu Tuhan memelukmu dalam diam, Dia sedang menuntunmu ke air yang tenang itu. Dan efeknya kelihatan, bukan cuma di dalam hati kamu, tapi di caramu merespon orang lain. Kamu mulai enggak tertarik ikut grup chat yang isinya bocoran hidup orang. Kamu mulai ada rasa tidak enak bila mendengar sesuatu yang menghakimi. Bukan karena kamu jadi sok suci, tapi karena hatimu sudah dibimbing menuju ketenangan. Jadi segala skandal yang bisa memicu konflik kecil itu akan berasa hambar, enggak menarik lagi. Kamu perlahan berubah dari pengeras suara menjadi filter. Ada berita miring yang lewat. Dulu reaksimu mungkin langsung forward. Sekarang kamu diam sebentar lalu mendoakannya dalam hati. Itu kekuatan Tuhan yang lagi bekerja diam-diam di dalam kamu. Tanda 3, cenderung ingin berjalan dalam ketulusan dan kebenaran. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Semakin dekat kamu sama Sang Gembala Agung, semakin tajam juga hati kamu mencium hal-hal yang enggak beres. Bahkan yang kecil sekalipun. Ini bukan soal jadi lebih galak sama dosa orang lain. Ini soal hati kamu sendiri yang mulai risih sama kepalsuan yang dulu bahkan kamu anggap wajar. Segala trik licik kerja yang biasanya kamu lakuin sedikit biar kelihatan bagus, sekarang kerasa berat buat dikerjakan. Alasan yang biasanya kamu karang biar enggak ketahuan kamu keliru, sekarang kamu ganti dengan maaf, aku yang salah, aku teledor. Kelihatannya sepele, tapi keberanian buat jujur di hal kecil itu tandanya kamu lagi dituntun di jalan yang benar. Bukan karena kamu hebat, tapi karena namanya yang sedang bekerja lewat kamu. Tanda 4, cenderung punya keberanian yang tenang di lembah kelam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Ada satu lembah di tanah Yudea yang sampai sekarang masih ada. Sempit, curam, dan gelap gulita, bahkan di siang bolong. Tebingnya terlalu tinggi, membuat matahari hampir mustahil menembus dasarnya. Orang-orang di sana menyebutnya Wadi El-Kelb, lembah bayang-bayang maut. Domba yang berjalan lewat sana tidak akan bisa melihat jauh ke depan. Tapi anehnya, domba-domba itu akan tetap berjalan dengan tenang. Kenapa? Karena di tengah kegelapan itu, telinga mereka menangkap satu bunyi. Bunyi ujung tongkat gembalanya yang sengaja diketukkan ke batu-batu tebing. Tok, tok, tok. Sebuah tanda yang berbisik.
Aku di sini. Jangan takut, ikuti suaraku. Lembah gelap itu mungkin adalah hidupmu hari-hari ini. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Masa depan pekerjaan yang buram. Atau hubungan keluarga yang sedang berantakan. Dan ketika Tuhan terasa diam di lembah itu, dengar ini baik-baik. Dia tidak pernah melupakanmu. Tanda bahwa dia sedang memelukmu di tengah lembah kelam justru terlihat dari caramu berdoa. Dulu, kamu mungkin akan protes dan menuntut. Tuhan, kalau kau sayang aku, buktikan sekarang, ubah keadaan ini sekarang. Tapi belakangan ini, doamu berubah menjadi lebih jujur, lebih dalam, dan jauh lebih tenang. Tuhan, aku takut. Tapi aku tahu Engkau ada di sini, tepat di sampingku. Kuatkan hatiku. Kamu tidak lagi mencobai Tuhan dengan meminta bukti atau mujizat instan. Kamu mulai belajar mempercayai kehadirannya di atas kenyataan masalahmu. Kamu memilih mendengarkan ketukan tongkatnya, dan bagi jiwamu itu sudah lebih cukup. Karena kamu tahu tangan yang sedang memelukmu erat saat ini adalah tangan yang sama yang akan membawamu keluar dari lembah itu pada waktunya. Tanda 5. Puncak cenderung mengangkat dan memberkati sesama. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Ini titik puncaknya. Bayangkan piala yang terus dituang sampai isinya tumpah kemana-mana. Itu gambaran hati kamu kalau kasih Tuhan sudah benar-benar penuh di dalamnya. Waktu piala hidupmu melimpah kayak gitu, enggak ada lagi ruang buat iri sama pencapaian orang lain. Enggak ada lagi keinginan buat menjatuhkan orang yang salah langkah. Yang justru muncul adalah dorongan buat mengangkat orang lain. Tetangga yang baru gagal ngelakuin sesuatu, alih-alih ikut nyindir di belakang, kamu malah nyamperin dia, tanya kabarnya, tawarin bantuan yang tulus tanpa maksud terselubung apapun. Itu tanda paling jelas Tuhan udah benar-benar memelukmu dalam diam. Karena orang yang penuh hadirat Tuhan enggak butuh menjatuhkan orang lain buat merasa tinggi. Kalau tadi ada 1, 2, atau bahkan semua tanda ini yang kamu rasakan lagi terjadi dalam dirimu sekarang, saya mau ajak kamu berhenti sebentar untuk membawa kebenaran ini ke Tuhan. Enggak usah buru-buru. Ikutin kalimat ini pelan-pelan dan ucapkan dengan hati kamu yang paling jujur. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah semua kesibukan dan kebisingan hidupku hari ini, aku mau berhenti sejenak dan datang mendekat kepadamu. Aku sadar selama ini aku sering mengisi keheningan dengan kekhawatiran, bukan denganmu. Aku sering menuntut jawaban cepat daripada belajar percaya pada waktumu. Aku tahu
Diam yang kurasakan ini bukan karena engkau menjauh dariku. Ini karena engkau sedang mengerjakan sesuatu yang dalam, jauh di bawah permukaan hidupku. Mulai hari ini aku memilih berhenti memaksa dan mengatur segalanya sendiri. Aku memilih rebah seperti domba yang tenang di padang rumput hijaumu. Aku percaya engkau sedang selalu menuntunku ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwaku. Aku percaya sekalipun aku lewat lembah kelam, engkau berjalan bersamaku. Tuhan, tuntun aku di jalan yang benar. Karena namamu, bukan karena kekuatanku. Ajar aku mengenali suaramu. Di tengah semua suara lain yang menarikku, aku menyerahkan rasa takutku, rasa cemasku, dan keinginanku untuk selalu mengontrol. Aku menyerahkan lembah gelap yang sedang kulalui sepenuhnya ke tanganmu. Aku percaya piala hidupku akan penuh melimpah pada waktumu. Dan mulai sekarang, aku memilih menjadi berkat bagi setiap orang di sekitarku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, jika suatu saat hidupmu terasa sunyi, jangan buru-buru cari suara untuk mengisinya. Karena ingatlah lagi, kalau di keheningan itulah gada dan tongkatnya sedang menuntunmu ke tempat yang jauh lebih indah dari yang bisa kamu bayangin. Haleluya, amin. Akhir kata, jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.